Namaku Vera. Aku seorang perempuan 20 tahun dengan sebuah pekerjaan sebagai sales promotion girl di sebuah perusahaan mobil yang terkenal di Indonesia. Berdomisili asli Semarang dan kini tinggal di Surabaya. Baru 2 tahun yang lalu aku lulus SMA dan tak melanjutkan ke bangku perkuliahan. Dikarenakan finansial orang tua yang tak mendukung. Setelah beberapa bulan menjadi buruh pabrik di kampung kelahiran, aku menekadkan diri dan hati untuk mencoba peruntungan di kota orang. Hidup ini tak sehedon kehidupan di Jakarta, tetapi sama saja, yang namanya kota besar pastilah kehidupannya keras. Aku tak ingat bagaimana mulanya aku menjadi sugar baby. Karena niat awalku memang ingin merantau demi gaji yang lebih tinggi dibanding penghasilanku bekerja di kampung halamanku. Bukan aku tidak bersyukur, hanya saja aku ingin membahagiakan bapak, ibu, dan adik-adikku yang masih berada di sekolah dasar. Anissa dan Anton adalah adik kembarku. Mereka hanya selisih beberapa menit. Ibuku sebenarnya tidak ingin menambah anak lagi setelah melahirkan aku. Tapi apa mau dikata, setelah 11 tahun ibuku kebobolan dan kembar pula. Setelah lulus SMA dengan beasiswa, aku sengaja tidak melanjutkan kuliah. Meskipun mendapat tawaran dari sekolah untuk kuliah, dan aku lebih memilih menolak dengan sopan. Ya, uanglah alasanku menolak. Jika kuliah dibiayai sekolah, apa mungkin uang saku sehari-hari dan biaya transport buatku didukung juga? Tentu tidak kan? Karena itulah aku lebih memilih untuk bekerja. Setidaknya tidak lagi menambah beban orang tuaku. Dan justru aku bisa membantu mereka. Di pabrik tempatku bekerja, aku memiliki teman bernama Nadia yang juga tetanggaku. Dan dia menawariku kerja di Surabaya. Dengan izin dan restu orang tuaku, aku berangkat. Mencoba peruntungan dengan modal wajah cantik, tinggi semampai dan kulit putih bersih. Kata orang, aku mirip nenekku, ibu dari bapakku. Seorang sinden terkenal di kampung dan memiliki rupa yang sangat memikat hati kaum Adam. Memiliki keinginan besar dan tekad yang kuat. Aku bersama Nadia mencoba melamar di sebuah dealer mobil dan aku pun diterima setelah melewati beberapa tes dan interview. Tapi sayangnya temanku gagal. Akhirnya dia kembali pulang ke kampung dan meninggalkanku sendiri. Alasan perusahaan menolaknya karena kurang proporsional bentuk tubuh temanku. Itulah yang ku dengar tidak sengaja dari seorang staf HRD. Beberapa bulan aku bekerja sebagai perantauan, membuat orang tuaku dan adik-adikku senang. Karena sebulan sekali aku pulang membawa oleh-oleh untuk mereka, juga memberi uang jajan. Kehidupan kami beberapa persen jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi itu hanya di beberapa awal bulan saja, sebelum aku mengenal hiruk pikuknya dunia malam. Dan
Beberapa bulan setelah itu, hangout dan pesta malam kulalui, hingga membuatku bertemu dengan sepasang manik berwarna safir yang memukau. Seorang pria 45 tahun dengan tubuh tegap tinggi, dengan wajah dingin dan pendiam. Rambut coklat gelapnya tertata rapih membuat pesonanya sempurna. Meski sedikit terlihat beberapa kerutan di area wajahnya, tetap saja tak mengurangi karisma pria dewasa itu. Pria bule dengan mata safir yang tajam, seakan mampu meluluhkan lawan bicaranya hanya dengan sekali tatap. Memiliki kulit putih bersih, tidak pucat seperti orang luar pada umumnya. Jika dibayangkan, dia 85% mirip Tom Cruise. Jika Tom Cruise berada di luar negeri dan seorang aktor ternama, sementara pria ini hanyalah seorang pengusaha sukses dan tentu saja bisa kupeluk. Dan dia bernama Peter, pria tua rasa remaja. Dan dia sudah menemaniku sejak 3 bulan yang lalu, dan sebuah keuntungan bagi masing-masing. Partner with benefit. Dia butuh tubuhku, dan aku butuh uangnya untuk menunjang kebutuhan materialku dan gaya hidupku. Tenang saja, keluargaku di kampung aku berikan seluruh gajiku, dan aku tidak buta untuk memberi mereka uang haram. Baby, what are you doing? Suara di balik selimut membuyarkan konsentrasiku saat menulis sebuah jurnal harian. Nothing, it's just my journal. Aku melepaskan kacamata yang bertengger di hidungku dan meletakkannya di atas meja dan mulai melangkah mendekati Peter dan ikut masuk ke dalam selimut yang menutupi tubuhnya. Fair, kau tahu kan, aku tidak akan mengurusi segala hal pribadimu, dan kau juga perlu untuk tetap diam demi partner with benefit kita. Tentu sayang, tahu gak sih, dengar logat kamu tuh bikin aku terangsang. Jawabku mengerling kecil menggoda pria di sampingku. Dan Peter pun mulai tersenyum dan membalikkan badannya untuk mulai menindih tubuhku. Dia pun mulai berpetualang dengan gagahnya dan sukses membuatku menggelinjang. Seketika aku terbayang kembali tentang kontrak yang sudah kita tanda tangani 3 bulan yang lalu. No feeling, no love, just sex and money. Sebuah kontrak dengan poin bahwa aku hanyalah partner kepuasan untuknya, dan dia adalah ATM berjalanku. Setelah terkumpul kembali semua nyawaku, aku tersenyum pada pria dewasa tersebut di depanku, dan dia menyerengai nakal. You read me now? Senyumannya semakin lebar, menambah keseksian tubuh kekarnya. Ya, bonus besar untukku. Pria dewasa, tampan dan perut sispek. Semoga saja aku hanya mengagumi tubuh dan rupanya saja. Sebatas hanya mengagumi dan bukan untuk jatuh cinta. Karena semua itu akan menjadi sebuah bencana bagiku nantinya. Dan saat ini
Aku hanya fokus memuaskan singa liar ini terlebih dahulu, malam ini dan beberapa jam ke depan. Karena dalam hitungan jam, kami harus kembali ke asal masing-masing dan menjadi orang asing yang tak mengenal satu sama lain. Karena aku hanyalah seorang sugar baby dan dia adalah sugar daddy-ku. Aku langsung terbangun mendengar suara alarm dari handphoneku dan refleks menoleh ke sisi kananku. Kosong. Selalu deh seperti ini. Di saat sekarang aku merasa bahwa aku terlalu hina dengan status dan posisi ini. Aku hanyalah sebuah simpanan. Untuk apa aku berharap melihat wajah cukongku ketika aku bangun tidur? Akhirnya aku menarik lagi selimut yang menutupi tubuh polosku. Dan aku ingin menikmati pagiku di hotel ini dengan damai dan mengingat hari ini hari libur. No work day. Hey, udah bangun belum, Fer? Jadi kan hari ini pesan dari Baim, dan kuabaikan pesannya dan menaruh kembali handphoneku ke atas meja di samping ranjang. Fer, belum bangun ya? Semalam kau pulang duluan sih? Tiba-tiba ninggalin aku sama anak-anak. Ku baca sekilas pesan dari Baim tanpa ku balas. Baim adalah teman kantorku, dan teman-temanku bilang jika Baim sedang berusaha mendekatiku. Aku hanya bisa tersenyum saja menanggapinya. Dan sikapku itu menunjukkan kalau aku belum bisa move on dari Ray, mantanku sebelumnya. Aku membiarkan mereka berpendapat begitu. Jadi, affairku dengan suami orang tak terendus. Sesaat aku memejamkan mata untuk tidur lagi, handphoneku berdering keras. Ganggu banget deh nih anak. Gerutuku melihat panggilan yang tak ingin ku angkat. Ku biarkan saja berdering sampai lelah sendiri. Mau cari di kosan pun silahkan. Toh, aku lagi gak di kosan. Notif pesan masuk lagi. Kulirik sekilas dan ternyata sebuah notif dari M-Banking, sebuah transferan masuk sebesar 20 juta. Fair? Did you woke up? Sebuah pesan dari Peter yang membuatku membelalakan kedua mataku dan terbangun untuk membalas pesannya. Yes, I did share. I hope you enjoy your money today. Kamu bilang kamu mau jalan-jalan sama teman kantor bukan? Yes, thank you, Sher. Aku tersenyum melihat isi chat Peter. Dan langsung ku chat teman-temanku di grup WhatsApp kami. Guys, jadi hari ini di mana? OTW Citos, jawab Rika salah satu temanku. Jahat banget Vera. Aku wapri dari pagi gak dibales loh. Malah chat di grup. Lo agresif banget men, jawab Angga teman lainku. Mengabaikan pesan terakhir Baim, aku beranjak dari atas ranjang memakai handuk kimono dan pergi ke kamar mandi.
Di sini, aku bisa berendam lama dengan air hangat di atas bathtub. Ini hotel bintang 5 kelas bisnis. Tentu saja fasilitasnya lengkap dan mewah, sesuai kelasnya masing-masing. Ku buka aplikasi iTunes dan kuputar sebuah lagu yang menggambarkan hatiku saat ini. Aku rindu Ray, rindu senyumannya, tawanya, dan bahkan aku rindu pelukan dan sentuhannya yang mampu membuat hatiku berdebar setiap kali memandangnya. Pria pertama yang mampu menghancurkan tembok pertahanan hatiku, dan juga orang pertama yang memberi luka yang amat dalam di hatiku. Dan sampai saat ini, luka itu masih ada. Aku menenggelamkan tubuh sepenuhnya ke dalam air, menghapus air mata yang mulai menetes. Ya Tuhan, cinta itu menyakitkan. Waktu sudah berlalu, tapi sakit hati ini masih sama seperti waktu Ray menyakitiku. Ray memutuskanku by call sepihak. Awalnya, aku dan Ray bertemu secara tidak sengaja di sebuah mall di Surabaya. Berkenalan, pendekatan, dan akhirnya kita berkencan. Namun dia tidak bercerita bahwa ternyata kehidupan aslinya ada di sebuah kota besar di sudut Pulau Jawa. Intinya, 3 bulan yang kita habiskan bersama hanyalah sebuah having fun semata untuknya, termasuk hubungan badan gratis untuk Ray. Aku mengusap air mataku, dan kali ini aku bangkit dan menyelesaikan mandiku di bawah guyuran shower yang dingin. Aku perlu air dingin untuk menjernihkan pikiranku yang hampir meledak.